Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Amelia Fayaza dapat berjumpa di program acara Samawa, sharing bersama mahasiswa. Hari ini kita bakalan ngobrolin kisah unik dan juga inspiratif terhadap mahasiswa yang sangat luar biasa. Ia bukan hanya seorang mahasiswa biasa, tapi juga sebagai seorang duta dan juga seorang duta pariwisata Kabupaten Nganjuk. Bayangkan saja bagaimana ia menyeimbangkan kuliah, promosi pariwisata, dan juga pengabdian di bidang tarbiyah. Ini cerita yang bukan cuma soal kesibukan, tapi juga tentang komitmen, tantangan, dan juga inspirasi. Di episode kali ini, kita akan membahas banyak sekali hal-hal, mulai dari bagaimana membagi waktu antara kuliah, tugas sebagai duta tarbiyah, dan kegiatan sebagai duta pariwisata. Kita juga akan mendengarkan pengalamannya dalam menghadapi tantangan, mengintegrasikan nilai-nilai tarbiyah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pariwisata. Dan tentunya inspirasi yang bisa kita petik dari kisahnya yang luar biasa. Halo Kak Nadia. Halo. Bisa diperkenalkan diri Anda, program studi apa dan semester berapa sekarang? Halo teman-teman semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Kenalkan aku Nadia Fitri Wulandari. Saat ini aku adalah mahasiswa semester 2 dari program Tadris Bahasa Inggris UIN Syekh Wasil Kediri. Oke Kak Nadia, bisa langsung saja ya kita berbincang-bincang dengan Kak Nadia ini. Oke Kak, gimana sih rasanya bisa terpilih jadi duta? Lebih tegang waktu pemilihan atau waktu tampil di depan umum? Tentunya saya senang sekali waktu saya bisa mendaftar duta, tapi kalau untuk duta tarbiyah, waktu itu saya tidak terlalu tegang sebenarnya. Karena saya sangat semangat pertama kali mencoba dan waktu itu masih semester 1, sedangkan banyak partisipan itu sudah semester 3, semester 5 begitu. Jadi sebelum itu saya sudah mengikuti pemilihan duta pariwisata dan waktu itu karena pengalaman pertama kali jadi lebih tegang waktu di sana, terutama waktu pemilihan karena ada serangkaian tes, salah satunya itu di interview dan bakat dan waktu itu sangat tegang. Dan alhamdulillah ketika di duta tarbiyah karena sudah memiliki pengalaman jadi sudah tidak tegang lagi. Begitu ya. Oke, jadi ketika waktu pertama mendaftar nih, motivasinya tuh apa sih? Emang dari dulu udah suka dunia pigeon ya, entah itu dunia dalam bidang tarbiyah atau pariwisata atau daftar karena apa? Kalau dulu saya mendaftar itu waktu SMA, sebenarnya masih penasaran waktu itu karena saya belum tahu saya itu kecenderungannya di ranah apa, dan karena waktu itu ada pendaftaran, saya langsung mencoba saja dan saya tidak tahu sebenarnya saya bisa atau tidak waktu itu, dan ternyata ketika saya sudah masuk di dunia pageant, saya menemukan, oh this is my passion, something like that, terutama di public speaking-nya dan juga bertemu banyak orang baru. Itu yang menjadi motivasi awal karena mencoba, karena tidak sengaja itu tadi. Oh gitu ya, Iya. berawal dari ketidaksengajaan gitu. Kalau untuk duta tarbiyah sendiri, tentunya saya karena masuk di fakultas tersebut ya, jadi saya merasa bahwa ini linear dengan jurusan saya juga, dengan apa yang bisa saya kontribusikan begitu. Oke, aku penasaran nih, apa sih sebenarnya tugas utama seorang duta tarbiyah ya? Banyak yang masih belum tahu loh, mungkin bisa dikasih sedikit spillan gitu. Oke, jadi tugas utamanya seorang duta itu sebenarnya kita di promosi kampus, terutama di Fakultas Tarbiyah, dan kami bekerja sama dengan staf Tarbiyah yang di bagian media tentunya, jadi kami bikin konten untuk Instagram dan lain-lain. Tapi selain itu, tugas yang tidak tertulis ini, itu jadi kita adalah representasi dari mahasiswa tarbiyah itu sendiri, dan ini yang menjadi prinsip saya, yang membawa saya untuk menjadi orang lebih baik pastinya. Dan mungkin setelah ini kami masih membenahi internal dulu karena kami angkatan kedua di Fakultas Tarbiyah ya duta itu. Jadi setelah ini mungkin kami akan memiliki banyak program yang tentunya bakal mewadahi mahasiswa lain gitu. Oke Kak, bagaimana Anda berhasil menyeimbangkan tuntutan perkuliahan, tanggung jawab sebagai duta pariwisata Nganjuk, dan peran Anda sebagai duta tarbiyah? Bisa dijelaskan strategi manajemen waktu yang Kak Nadia terapkan?
Baik, untuk manajemen waktu sendiri, karena saya tidak hanya kuliah saja, tapi saya juga memiliki kegiatan di pondok, ya. Saya biasanya membagi waktu saya itu menjadi 3. Yang pertama itu untuk spiritual, yang tadi di pondok ya, ada beberapa kegiatan di sana. Yang kedua itu khusus untuk akademik, karena tentunya saya harus fokus dengan bahasa Inggris terutamanya. Dan yang terakhir, nanti kalau waktu setelah dari 2 kegiatan ini, baru aku luangkan untuk tugas-tugas lain, bisa dari belajar apa aja yang aku mau, bisa juga itu tadi untuk duta, tarbiyah, dan itu saja. Oh begitu. Jadi itu bisa dibilang kayak apa? Piramid gitu ya? Iya, benar sekali. Apa penyebutannya tadi piramid? Piramida prioritas ya, Oh setelah gitu. ini baru ada. Kalau untuk kegiatannya itu dibagi menjadi 3, setelah itu frekuensi mana yang didahulukan itu baru menggunakan piramida prioritas, begitu. Apa saja sih tantangan terbesar yang Kak Nadia hadapi dalam membagi waktu dan konsentrasi nih? Kalau saya sendiri sebenarnya kesulitan paling besar itu karena kegiatan saya itu jadwalnya tidak teratur. Jadi bisa berubah-ubah dan saya harus beradaptasi, sedangkan pribadi saya sendiri itu tidak begitu suka dengan ketidakteraturan, begitu. Jadi harus mengikuti, terkadang ada tugas yang 1 jam itu tidak selesai, saya harus duduk selama 3 jam, sedangkan nanti waktu yang lain kan ikut terpotong. Nah itu menurut saya merupakan tantangan tersendiri ya. Terus bagaimana Anda mengatasi tantangan itu tadi? Tentunya karena saya sudah membagi dan ketika saya sudah berkomitmen untuk menjalankan satu kegiatan, maka mau tidak mau ya harus dilaksanakan begitu. Namun tentunya ada efek samping, kadang ngerasa kewalahan, like I feel overwhelmed because like there's so many things that I gotta do at the same time, dan itu saya merasa kayak kadang ngerasa capek gitu. Ya, dalam dunia pendidikan Islam, tantangan terbesar anak muda zaman sekarang itu menurut Kak Nadia tuh kayak gimana? Well, untuk menurut saya sendiri, saya bisa melihat mungkin untuk orang-orang di sekitar saya ya, termasuk saya sendiri, saya rasa tantangan paling besar itu adalah bagaimana cara kita mengintegrasikan nilai Islam dalam kehidupan kita. Terutama kita sekarang kan banyak sekali ya faktor yang mempengaruhi dan sehingga kita itu perlu usaha yang lebih untuk mempertahankan nilai keislaman tersebut. Nah, saya lebih memfokuskan ke dalam diri saya, bagaimana caranya supaya tidak terbawa arus istilahnya ya, karena banyak sekali hal negatif dan juga adalah beberapa hal positif. Namun kalau kita tidak memiliki prinsip yang kuat tentang nilai Islam itu sendiri, saya rasa itu akan menjadi tantangan yang cukup besar begitu. Untuk Kak Nadia sendiri nih, apakah ada tips yang bisa dibagikan nggak kepada mahasiswa lain yang juga memiliki banyak sekali tanggung jawab agar mereka itu bisa tetap fokus dan juga produktif? Baik, tadi sudah pernah saya sebutkan ya tentang piramida prioritas itu tadi. Itu menurut saya sudah cukup. Jadi teman-teman itu bisa membagi waktu dengan cara memprioritaskan mana dulu yang paling urgent. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya sebelum melakukan kegiatan, saya sudah berkomitmen bahwasanya, okay, I'm gonna do this. Berarti kalau saya sudah berkomitmen, selanjutnya adalah gimana caranya supaya saya bisa konsisten melakukan kegiatan tersebut. Saya bisa ambil contoh ya, mungkin karena saya mahasiswa bahasa Inggris, otomatis saya harus belajar bahasa Inggris. Dan saya pernah baca buku, bahwasanya orang apabila ingin ahli dalam satu bidang, dia itu harus belajar selama 40.000 jam. Setelah itu saya kalkulasi, kira-kira selama 4 tahun ini supaya aku bisa ahli dalam bahasa Inggris, 1 hari aku harus belajar berapa jam? Ternyata untuk belajar bahasa Inggris saja saya itu membutuhkan waktu 6 jam. Dalam sehari? Dalam sehari. Maka dari itu, karena kegiatannya banyak, jadi harus ada prioritas mana dulu yang didahulukan. Setelah itu baru kita bisa keep up with other activities too. Gitu. Sebagai duta pariwisata, Anda pasti memiliki jadwal kegiatan yang sangat padat. Bagaimana Kak Nadia menyesuaikan jadwal itu dengan jadwal kuliah dan kegiatan duta tarbiyah? Baik, untuk pembagian jadwal saya, sebenarnya karena di duta itu, kami menyebutnya paguyuban ya, itu ada beberapa tim yang sudah dibentuk begitu. Dan saya rasa tidak terlalu hektik juga kegiatan saya, alhamdulillah untuk saat ini masih bisa keep up ya, untuk kedua kegiatan maupun duta tarbiyah dan juga duta Kang Mas Mbak Yu gitu. Dan ketika di duta tarbiyah sendiri, itu karena saya sebagai ketua di sana,
saya hanya perlu mengkoordinir teman-teman untuk tugasnya itu sudah sangat terjadwal sebenarnya. Dan itu yang menjadi alasan utama bagaimana saya tetap bisa membagi waktu di antara dua kegiatan tersebut. Bisa dikasih spillan nggak Kak? Apa sih kayak kegiatannya setelah mengikuti ajang Pijen Duta Pariwisata tersebut? Ya, baik, untuk Duta Pariwisata itu fokusnya juga sama di promosi. Namun ada satu kegiatan yang sempat aku suka banget ya. Jadi aku itu tinggal di Desa Ngliman di Kabupaten Nganjuk, di mana desaku itu punya satu tradisi namanya siraman sedudo. Jadi siramannya itu di air terjun sedudo, dan itu diadakan setiap tahun bulan Suro. Waktu itu saya pernah bertugas di sana untuk menyambut tamu, dan itu sangat menyenangkan bagi saya karena saya bertemu dengan banyak orang, masyarakat, dan ada juga turis dari luar negeri. Kami menjelaskan tentang, oh bagaimana siraman sedudo ini, mengapa diadakan, begitu. Itu adalah salah satu tugas yang paling favorit buat saya. Selain itu juga kami kadang ikut kayak workshop, menyambut tamu juga, mostly. Tapi kegiatan tersebut itu dibagi. Dan kebetulan aku dapat acara yang luar biasa menurut aku ya. Acara apa tuh Kak? Yang itu tadi, siraman sedudo. Sebagai duta pariwisata, jelas dong Nganjuk itu punya banyak sekali tempat yang keren. Menurut Kak Nadia sendiri, tempat wisata apa yang underrated tapi wajib dikunjungi di Nganjuk? Sebenarnya di Nganjuk itu kan banyak sekali wisata ya, cuman ada satu, yaitu Museum Anjuk Ladang, di mana banyak warga Nganjuk sendiri yang belum tahu kalau ada museum, di mana di sana itu kita bisa sightseeing atau ngelihat ternyata, oh ada loh di sini. I think that's very interesting. Dan aku pertama kali ke sana itu juga like I can educate myself. I know like there are so many things that I should learn from this. Dan itu bisa didapatkan di Museum Anjuk Ladang, dan saya rasa ini bisa menjadi salah satu wisata keluarga ya, sambil edukasi begitu. I think could you tell me like how could you find that place for the Well, first time like yeah, it's actually like when I first got into the tourism pageant. Jadi di sana kan kita disosialisasi, istilahnya kita diberitahu, oh di Nganjuk itu ada berapa wisata. Kita kan harus tahu ya semuanya. Dan waktu itu mata saya langsung tertuju, oh di Museum Anjuk Ladang. Karena orang di sana kan jarang ya untuk main ke museum gitu. It sounds so rare. And yeah, that's where I found Museum Anjuk Ladang. and it sounds like kind of bored though. Yeah, maybe some people think about that too, but ketika aku ke sana, aku merasa kayak, oh, this is interesting gitu, karena aku bareng-bareng juga sama teman-teman aku, dan rasanya lebih seru karena sambil belajar gitu. Kalau Kak Nadia nih jadi guide tour untuk wisatawan luar kota, Kak Nadia bakal ajak mereka kemana dan kenapa? Menurut aku pastinya ke air terjun Sedudo lagi ya, karena ini ikonnya Nganjuk banget. Karena air terjun Sedudo itu termasuk dari 10 air terjun tertinggi di Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku ada spot favorit aku, namanya Watu Lawang. Dan itu bukan lagi tempat wisata sebenarnya, karena itu aku kalau lagi jogging atau long walk, itu tujuan aku ke sana. And it's very peaceful, karena di sana itu pemandangannya gunung-gunung dan ada 6 air terjun sebenarnya, bisa terlihat begitu. Sebagai duta tarbiyah, Kak Nadia ini terlibat dalam kegiatan keagamaan dan pengembangan diri. Gimana sih Kak Nadia ini mengintegrasikan nilai-nilai itu ke dalam peran Anda sebagai duta pariwisata? Apakah ada keterkaitan antara kedua peran itu? Tentu saja, karena sebenarnya tugasnya duta itu memang menjadi representasi, dan saya rasa malah dengan duta tarbiyah, saya itu tidak hanya berbekal seperti di duta pariwisata, tapi saya juga mendapatkan Islamic value. Nah, dari situ saya bisa mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan menunjukkan moral, sikap, contoh yang baik itu seperti apa di duta pariwisata. Jadi kedua hal tersebut bisa saling berkesinambungan. Apakah ada dukungan dari pihak kampus, keluarga, atau komunitas yang membantu Kak Nadia ini dalam menjalankan ketiga peran tersebut? Gimana sih dukungan itu membantu Kak Nadia dalam mengelola waktu dan konsentrasi? Pastinya, karena saya tidak bisa kalau sendirian ya. Saya sangat beruntung karena saya memiliki keempat orang tua yang
mereka semua sangat support dengan everything I do, dengan apa saja yang saya lakukan, itu yang pertama. Dan mereka itu selalu mendorong saya sebenarnya. Jadi, "Apa kamu ingin ikut apa? Ayo dicoba aja, never afraid to fail," something like that, itu yang pertama. Dan selain itu saya juga mendapatkan dukungan dari kampus, dari Bapak Ibu dosen ketika saya pertama kali masuk sini kan, karena masih semester 1 saya belum tahu saya harus apa, tapi mereka meyakinkan, "No, you do not have to win. We want you to try it out," gitu. Dan alhamdulillahnya ketika ikut kompetisi Duta Tarbiyah bisa bawa juara 1 gitu. Yang paling Kak Nadia banggakan dalam menjalankan peran itu secara bersamaan. Apa pelajaran berharga yang udah Kak Nadia peroleh selama ini? Baik. Tentunya saya merasa bangga karena berani mencoba, itu saja dulu. Karena begini, saya itu sebelumnya kan tidak pernah berkontribusi apapun, tapi ketika saya sudah berani melawan diri saya untuk try out new things, saya merasa sudah beruntung sekali. Tapi selain itu, karena rasa beruntung itu tadi, akhirnya saya bisa menjalankan banyak tugas dan saya jadi tidak takut untuk mencoba hal baru. Itu merupakan satu keberuntungan, suatu hal baru yang nanti bisa saya bawa sampai perjalanan akhir. Terakhir ya Kak, kasih dong satu kalimat motivasi versi Kak Nadia buat teman-teman muda yang ingin aktif dan berkontribusi di masyarakat. Buat teman-teman yang ingin berkontribusi juga, yang pertama harus kenali diri sendiri. Karena kita memiliki ranah yang berbeda, dan satu hal yang perlu diperhatikan, ini lebih dari satu kalimat ya Kak ya? Tidak apa-apa? Oke. Mumpung kita masih muda, kita harus banyak mencoba supaya apa? Ketika tua nanti bisa bercerita, begitu. Baik Kak Nadia, di akhir sesi ini, mungkin ada pesan atau kesan yang ingin Kak Nadia sampaikan kepada para mahasiswa dan juga generasi muda, khususnya terkait bagaimana menyeimbangkan berbagai peran dan tanggung jawab, serta kontribusi yang bisa diberikan untuk kemajuan Kabupaten Nganjuk. Baik teman-teman semuanya, pesan dari aku, teman-teman harus ingat bahwasannya di setiap perjalanan pasti ada yang namanya kegagalan. Dan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, mereka semua adalah orang yang akrab dengan kegagalan itu. Namun, always remember that everything you lose is the step you take. Dan untuk teman-temanku yang dari Nganjuk, pastinya you have to love where you came from, karena you were born there for a reason. Dan tentunya dengan kita cinta terhadap kota kelahirannya, dan dari situ kita bisa mempromosikan Nganjuk supaya orang tahu bahwa Nganjuk itu juga luar biasa. Sangat menginspirasi sekali ya pemirsa. Terima kasih atas pesan-pesan yang sudah disampaikan. Jadi, pada program Samawa kali ini, saya bisa menyimpulkan bahwa Kak Nadia ini memiliki konsistensi dan juga tanggung jawab besar sebagai seorang duta, yaitu Duta Tarbiyah, Duta Pariwisata Kabupaten Nganjuk, dan juga sebagai seorang mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri, dengan menggunakan metode piramida prioritas untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Saya, Amelia Fayaza, dan juga narasumber, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Samawa, sharing bersama mahasiswa di Media KK, Media Kampus UIN Syekh Wasil Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.